Selamat datang di This is Podcast. Alhamdulillah kita di season 3 episode pertama. Sebelumnya nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita mau kasih info yang sangat penting banget. Karena apa itu? Di semester ini kita sudah mulai penerimaan siswa baru. Apa sih promonya? Tentu saja ada promo-promo. Yang pertama adalah kalau ada adik kakak, kita ada diskon 2,5% untuk uang pangkal, dan juga ada diskon lanjutan untuk siswa yang melanjutkan dari TK Ibnu Sina sebesar 1 juta rupiah. Dan ada juga nih diskon 500.000 di event yang sangat besar yang ditunggu-tunggu sama semua warga Sobat Smart. Apa itu? Kita akan ada open house tanggal 19 September 2026. Di open house ini kita akan melihat berbagai kegiatan. Kita mau keliling kelas, pokoknya semua kegiatan yang ada di Ibnu Sina semua bisa lihat, dari playgroup, TK, SD, SMP, dan juga PKBM. Nanti di sana kalau ayah bunda langsung mendaftar akan ada diskon 500.000. Yeay! Wah, banyak sekali, jangan sampai ketinggalan event-event di Ibnu Sina, tentunya seru-seru dan pastinya akan ada banyak diskon ya. Nah, hari ini kita akan di episode pertama ini kita kedatangan salah satu orang tua siswa yang sangat menarik sekali, karena bukan hanya 1 atau 2 anaknya yang bersekolah di sini, tapi 3, bahkan keponakannya juga bersekolah di sini. Siapa itu? Kita sambut Ibunda Yasin. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Umi, sebelumnya kenalan dulu boleh? Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua Ibnu Sina semua. Saya sapanya ya orang Sobat tua Smart. Sobat Smart semua. Saya seorang ibu rumah tangga, nama saya Siti Maria Ulfa. Saya memiliki 4 orang putra, 2 putra, 2 putri. Dan tadi mungkin meralat kata Bu Aneng ya, sebenarnya anak saya 4-empatnya bersekolah di Ibnu Sina. Bahkan 4 ya Umi? Masya Allah. Siapa aja tuh Umi kalau boleh tahu? Ya, yang pertama kakak Maryam dari kelas 2 di sini, terus Huzaifi mulai dari kelas 4, kemudian ada Haniah dari sejak PGTK, dan juga satu lagi Yasin sejak TK juga di sini. Masya Allah, 4 ya Umi ya. Umi kalau mau boleh flashback nih, pertama kali mengenal Ibnu Sina gimana ceritanya? Boleh diceritain? Oh, ya, siap. Baik, jadi ceritanya kita ini sebenarnya Bu Aneng adalah keluarga perantau ya Bu Aneng. Jadi ayahnya ini beberapa kali promosi dan mutasi kerja. Jadi ketika penempatan di Bandung itu kita ikut pindah semua dan kita mencari sekolah. Nah, kemudian dari beberapa yang sudah kita list, maka termasuk salah satunya adalah Ibnu Sina ini. Jadi sebelumnya itu ada beberapa list nih Umi, sekolah ini setelah tahu info untuk sekolah di Bandung. Nah, akhirnya oke nih, akhirnya anak-anak saya harus sekolah di Ibnu Sina. Apa tuh? Siap. Dari sekian banyak pilihan sekolah, akhirnya memutuskan baiklah Ibnu Sina. Iya. Nah, yang pertama kriteria kita adalah harus sekolah Islam ya Bu Aneng ya. Betul. Sekolah Islam, dan di Bandung ini dari beberapa yang sudah saya baca juga, ternyata memang Ibnu Sina itu memenuhi kriteria yang saya harapkan ya. Yang pertama juga karena dari segi pendidikannya, agamanya juga di sini ada ya, ada ngajinya juga gitu, pakai metode Umi ya. Kemudian juga pendidikannya
ekskulnya juga di sini ada. Gitu. Dan kemudian lagi lingkungannya juga saya lihat di sini lingkungannya baik gitu, tidak terlalu di pinggir jalan raya gitu ya, sehingga Betul. anak-anak itu bisa bersosialisasi, apalagi di sini di komplek ya Mbak Neng ya. Betul. Jadi bisa bersosialisasi langsung dengan masyarakat gitu. Betul ya. Oh ternyata itu pilihannya yang Ya. menjadi akhirnya ke Ibnu Sina. Ya, dan mungkin yang satu lagi Mbak Neng, harganya juga alhamdulillah lumayan terjangkau kalau di Ibnu Sina. Alhamdulillah ya. Apalagi sekarang banyak promo ya Umi. Baik Umi, setelah anak pertama sekolah di Ibnu Sina, ternyata anak kedua, ketiga, bahkan sekarang keempat, apa yang membuat Umi dan Ayah yakin melanjutkan anak-anaknya semuanya di Ibnu Sina? Iya, baik Bu Aneng. Memang setelah dimasukkan kakaknya yang pertama di sini ya, kita melihat kan kita nih pindahan gitu dari luar kota ke sini. Ternyata untuk adaptasi kan dari Sumatera sebelumnya Bu Aneng ya. Nah, apalagi beda pulau itu ternyata kan membutuhkan adaptasi yang luar biasa ya. Tapi ketika kakaknya masuk ke sini itu tidak menemukan hambatan yang terlalu signifikan. Gitu. Dia mudah beradaptasi dan juga cepat berprestasi gitu Bu Aneng. Jadi kalau sudah berprestasi kan berarti dia sudah merasa nyaman ya. Betul. Nah, kemudian saya juga ikutkan lagi kakaknya yang kedua Huzaifi. Ternyata juga sama bisa mengikuti ya, dan tidak hanya sekedar sekolah gitu, tapi mereka juga ternyata karakternya juga terbentuk ketika ada di sini. Iya, alhamdulillah. Jadi ternyata ada karakter-karakter yang berubah gitu ya Umi ya. Berarti selama ini apa yang paling Umi rasakan perubahan hal positif pada anak-anak selama bersekolah di sini? Ada nggak sih Umi perubahan hal positif? Baik, kalau itu yang pertama saya lihat tuh dari segi bacaan Al-Quran ya Bu. Ya, mereka pertama tuh tidak lagi harus disuruh-suruh buat mengaji, itu udah kadang-kadang maghrib itu udah otomatis ya. Masya Allah. Kemudian saya lihat juga bacaan dan pemahaman tajwidnya juga sudah, alhamdulillah kalau level SD itu udah cukup banget gitu ya. Bacaannya bagus, pemahaman tajwidnya juga baik. Terus yang kedua yang saya lihat itu adalah kemandirian. Kemandirian, terus suka berbaur dengan orang itu nggak canggung. Oh, sosialisasinya bagus ya. Dan yang paling mencolok tuh saya lihat adalah kalau ada, kan di sini inklusi juga ya Bu Aneng. Betul, sekolah inklusi. Kalau anak-anak tuh ketemu dengan anak-anak dengan kebutuhan khusus tuh nggak yang kemudian tuh merasa canggung atau merasa aneh gitu ya. Dan saya terharu tuh melihat anak-anak juga mau membantu anak-anak dengan berkebutuhan khusus seperti itu. Masya Allah. Jadi ada nggak sih Umi hal yang sangat Umi syukuri setelah menyekolahkan anak-anak di Ibnu Sina? Hal apa yang paling disyukuri nih? Iya. Selain tadi karakter ya Bu Aneng, yang saya syukuri adalah anak-anak saya tuh bisa melanjutkan ke pendidikan lanjutan tuh yang juga berkualitas Bu Aneng. Jadi kan kalau si kakak bisa masuk SMA negeri. Ya, si kakak nomor 2 juga sama dengan jalur tahfiz ya. Mungkin karena di sini kan uminya tuh kuat ya, tilawat. Jadi hafalannya selama di Ibnu Sina ini bisa dipakai untuk masuk ke jalur prestasi, masuk ke sekolah jenjang berikutnya. Jenjang. Terus sampai kakaknya juga sekarang udah kuliah yang nomor 1 nomor juga. 1, Masya Allah ya udah kuliah. Hafalannya tuh bisa terus dipakai dan ya. berprestasi di kampus juga dengan bekal dari Ibnu Sina. Alhamdulillah ya. Nah, Umi yang menarik ini tidak hanya keempat anak Umi yang bersekolah di Ibnu Sina, tapi keponakan-keponakan juga. Itu apa yang membuat Umi dapat menceritakan kepada keluarga sampai keponakan-keponakan orang tuanya percaya menitipkan kepada kami juga. Ya, mungkin saya nggak endorse ya Bu ya. Ya, cuman memang beberapa kali bertanya ya saya jawab apa adanya gitu. Tapi saya melihat barangkali dari keluarga melihat bagaimana perkembangan anak-anak selama di Ibnu Sina itu natural aja gitu ya. Prestasinya juga insya Allah tuh yang saya lihat tuh disokong dari berbagai hal gitu, karena di bidang ekskulnya juga gitu anak-anak saya juga alhamdulillah bisa kayak si abang teh badminton ya, sekarang juga sudah jadi atlet gitu ya. Haniah juga dia taekwondo. Jadi pembinaan dari Ibnu Sina itu natural aja ke anaknya juga, sehingga terlihat di keluarga gitu bahwa sekolahnya juga mendukung semua aspek perkembangannya gitu ya. Minatnya kemana bisa disokong oleh
bisa bisa dipenuhi di Ibu Nusina gitu. Karena kami lebih dari 12 ya Bu ya. Ada 15 eskul, insya Allah mewadahi semua minat dan bakat anak-anak ya. Masya Allah. Nah Umi, kalau ada orang tua nih yang di luar sana sedang bingung pilih sekolah untuk anaknya dan sedang mempertimbangkan Ibnu Sina, menurut Umi apa yang perlu mereka lihat atau pertimbangkan nih untuk masuk ke Ibnu Sina? Siap, ya buat pada orang tua semua ya. Saya senang sekali anak-anak saya bersekolah di Ibnu Sina ya. Pertama juga karena guru-gurunya di sini para senior-senior ya. Terus yang guru-guru muda juga itu memiliki jiwa pendidik ya, yang mengayomi anak-anak gitu. Jadi terasa anak-anak tuh merasa nyaman dan senang bersekolah gitu. Jadi pulang sekolah tuh dalam kondisi yang senang gitu. Ya happy. Dan saya lihat juga kan anak itu berbeda-beda ya. Anak keempat anak saya juga berbeda-beda. Tidak semuanya itu cakap di akademis, tapi kemampuan yang mereka miliki itu bisa berkembang di Ibnu Sina. Karena Ibnu Sina juga bisa mewadahi gitu anak tuh kemana, jadi bisa disalurkan gitu. Jadi keempat anak saya tuh memiliki empat yang berbeda, tapi semuanya itu bisa dikembangkan ketika Ibnu Sina. Dan Ibnu Sina ini juga terkesan tuh sekolah itu sederhana ya, meskipun sekolah swasta tapi tidak ada gap antara yang have dan yang biasa gitu ya. Jadi semuanya berbaur aja sebagaimana sekolah pada ininya. Baik. Sebelumnya tadi belum sempat ditanyakan, Umi kan pindahan dari Sumatera, tiba-tiba pindah ke Bandung, pasti secara culture berbeda, secara bahasa, secara kebudayaan pasti berbeda. Ada nggak sih Umi yang Umi khawatirkan sebelum menyekolahkan ke Ibnu Sina, anak-anak takutnya bagaimana, tapi ternyata setelah di Ibnu Sina, oh gimana? Iya. Ada nggak Umi pengalamannya? Iya, pasti ada ya Bu Aneng. Itu kan culture shock ya. Culture shock ya. Kalau di Sumatera kan itu apa sih terbuka aja gitu ya, terbuka. Kalau di Sunda kan somea, senyum gitu ya. Nah memang di awal saya khawatir gitu anak-anak tuh tidak bisa menyesuaikan diri gitu ya, terlalu apa. Tapi ternyata di Ibnu Sina juga tidak seperti yang saya khawatirkan ya. Guru-guru, lingkungannya juga, bahkan sampai satpamnya juga ya, itu bisa kompak gitu sama anak-anak. Jadi mereka merasa tidak asing gitu ketika bergabung di Ibnu Sina. Ya. Alhamdulillah. Wah, terakhir nih Umi, pertanyaan terakhir, kira-kira kenapa sih orang tua harus menyekolahkan anaknya di Ibnu Sina nih Umi? Masya Allah. Kenapa ya Bu Ane? Ya alhamdulillah ya, selama saya dengan suami juga memasukkan ke sini, insya Allah apa yang kita cari ya terhadap sekolah anak-anak, pendidikan anak-anak itu di sini terpenuhi insya Allah ya. Dan kemudian kekeluargaannya, komunikasi antara kami dengan guru-guru juga itu lancar banget gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran kita untuk menitipkan anak di Ibnu Sina ya, karena memang semuanya itu terbuka gitu ya Bu Ani ya, terbuka. Kemudian termanage dengan baik di sini juga. Dan komunikasinya juga lancar. Alhamdulillah. Iya, terima kasih banyak Umi sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan ini. Ayah Bunda jangan ragu lagi setelah kita mendengarkan pengalamannya dari Umi Yasin yang begitu luar biasa. Kalau menurut saya sih gak usah ragu lagi ya Umi menitipkan putra-putrinya di sini. Dan kita sudah mulai PPDB kembali, dan yang setelah saya sebutkan tadi kita sudah menerima penerimaan siswa didik baru di tahun ajaran 2027-2028 ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu bulan depan. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.